Bapak dan Ibu yang kami hormati, untuk menambah wawasan kita tentang kebangsaan, marilah kita simak ceramah kebangsaan yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Dr. Kiai Haji Hasbullah MA. Kepada Bapak kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Assalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahlu sidqi wal wafa. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Sumaqala innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin syakirin wa ba'd. Yang sama-sama kita hormati Bapak PLT Inspektur Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia, Bapak Profesor Nizar Ali. Kemudian yang sama-sama kita hormati Bapak Sekretaris Inspektorat Jenderal Kemenak Republik Indonesia, Bapak Muhammad Ali Irfan. Para inspektur wilayah 1, 2, dan 3, serta 4, serta inspektur investigasi, Inspektorat Jenderal Kemenak RI yang hadir pada kesempatan ini, kemudian juga yang sama-sama kita hormati, Bapak Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi, Bapak Haji Zostapia, beserta para pejabat, para bapak-bapak, ibu-ibu, dan para pemuka agama yang hadir yang akan memimpin doa nanti, serta hadirin wal hadirat yang hadir pada kesempatan ini, baik melalui Zoom ataupun secara langsung, yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita patut bersyukur, alhamdulillah, hari ini kita diberikan sehat dan sempat. Ini maknanya Allah masih sayang kita, Allah masih dekat dengan kita. Maka mari manfaatkan setiap apa yang diberikan Allah itu dengan maksimal. Jangan sampai justru apa yang Allah berikan itu tidak kita manfaatkan sehingga kita menjadi insan yang kufur. Karena ketika ada nikmat, kemudian kita pandai mensyukuri nikmat, insya Allah ridho Allah dan juga keberkahan dari Allah akan senantiasa hadir dalam kehidupan kita. Allah ingatkan dalam Al-Quran, wa in tashkuruhu yardahu lakum. Bila kita pandai bersyukur nikmat sehat dan sempat yang Allah berikan, insya Allah Allah akan memberikan ridhonya kepada kita semua. Sekalipun hari ini kita masih dalam masa pandemi, tapi tetap kita semangat untuk beribadah kepada Allah dengan senantiasa menjaga protokol kesehatan. Dan pandemi ini bukan menjadi penghalang, tapi justru menjadi kekuatan bagi kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kegiatan kita pada malam ini yang sering dilaksanakan, dan hari ini kegiatan yang ke-34 yang dilakukan oleh Irjen, ini maknanya bahwa kita melangitkan doa dan membumikan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita langitkan doa dan bumikan ibadah. Dalam makna ibadah kita maksimal, apalagi di akhir bulan Rajab. Insya Allah besok kita sudah masuk Sya'ban. Ini maknanya bahwa kita senantiasa memohon kepada Allah, mudah-mudahan langitan doa yang kita sampaikan itu dikabulkan dan kelak kita akan dijauhkan dari pandemi COVID-19 sehingga bulan puasa nanti insya Allah kita sehat dan diberikan rahmat selalu insya Allah. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, wawasan kebangsaan itu adalah sesuatu yang sangat penting untuk kita tanamkan dalam kehidupan bermasyarakat, karena tujuannya adalah untuk memberikan persatuan dan kesatuan kepada bangsa ini serta juga keselamatan bangsa dan negara, bukan untuk kepentingan golongan ataupun bukan untuk kepentingan pribadi. Maka wawasan kebangsaan ini merupakan sebuah hal yang sangat penting untuk kita tanamkan. Mulai dari anak-anak kita, tujuannya adalah untuk supaya asas Bhinneka Tunggal Ika dapat dipertahankan, kemudian juga dilandasi dengan Pancasila, kemudian NKRI yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur, bertekad untuk mewujudkan bangsa yang maju dan mandiri, serta sejahtera lahir dan batin, sejajar dengan bangsa lain yang sudah maju. Kita tahu di negara kita memiliki konsensus atau kebersamaan, ya, dalam makna kesepakatan bersama kita yang tidak bisa diganggu gugat. Walaupun ada orang yang sengaja ingin menggoyang-goyangnya dengan berbagai macam cara, tapi kita tetap semangat untuk menguatkan itu dengan wawasan kebangsaan kita. Kita punya konsensus dasar, yakni Pancasila. Maka kita khawatir hari ini ada orang yang sengaja untuk menjauhkan kita dari Pancasila. Padahal Pancasila sudah final dibuat oleh pemimpin-pemimpin kita. Maka kita harus menguatkan Pancasila dengan cara menanamkan semua isi dalam sila tersebut dalam hidup dan kehidupan kita. Kemudian kita juga ada Undang-Undang Dasar 1945, ini juga harus kita pegang.
Karena ini adalah merupakan kekuatan bagi bangsa kita. Seluruh negara melihat negara kita yang begitu mantap, begitu sempurna. Kenapa? Karena memang memiliki satu kesatuan dan konsensus dasar yang sangat sempurna, yakni Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian juga kita punya Bhinneka Tunggal Ika, walaupun kita berbeda tapi tetap satu. Tidak ada perbedaan yang memisahkan kita, tapi justru perbedaan yang terus menguatkan kita untuk menjadi sempurna. Kemudian kita bersatu dalam satu kesatuan negara Indonesia yang dikenal dengan NKRI, yakni harga mati yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Sekalipun barangkali ada yang sengaja untuk menggoyang-goyang kita, kita tidak akan goyang karena kita mempunyai kekuatan yang sangat kuat dalam konsensus bersama tersebut. Bapak Ibu, Bapak Inspektur, hadirin hadirat dan rahmati Allah Subhanahu wa taala, Gusmin sering mengatakan agama sebagai inspirasi bukan aspirasi. Karena kadang-kadang berapa banyak orang menjadikan agama hanya aspirasi, dan kebanyakan aspirasi hanya untuk aspirasi politik saja, hanya untuk kepentingan pribadi saja, hanya untuk golongannya saja. Sementara kita berharap agama adalah inspirasi, menjadi kekuatan dalam kehidupan kita, menjadi sumber yang paling mantap untuk memperjuangkan perubahan situasi, sehingga kita mampu untuk melahirkan kebaikan-kebaikan dan kesempurnaan sebagai inspirator dan juga motivator yang memperjuangkan pembebasan dan praktik ketidakadilan dalam hidup dan kehidupan kita. Maka agama harus dijadikan sebagai inspirasi, bukan inspirasi. Hari ini yang sedang viral, agama hanya disediakan aspirasi. Jadi agama hanya sekedar sebagai tangga atau kekuatan untuk mendukung sesuatu. Padahal agama tidak menganjurkan itu. Tapi justru agama menyuruh kita untuk senantiasa dekat dalam kebaikan untuk mempersatukan kebaikan dan kesempurnaan. Jadi agama, kata Gusmin kita, sebagai inspirasi bukan aspirasi. Kemudian juga kita tahu pemerintah kita juga mencanangkan tentang tahun toleransi. Dan alhamdulillah tahun ini dijadikan sebagai tahun toleransi. Jadi maknanya kita tidak ada lagi masalah. Ya, berita-berita yang menyakitkan kita hari ini, ada banyak berita bohong atau sesuatu yang gagal paham. Padahal Menteri Gusmin telah memberikan ketentuan sebagaimana ketentuan lama tentang suara azan. Tidak ada sedikit pun larangan. Yang ada pengaturan. Cuma selalu digoreng dan dijadikan sesuatu yang tidak bermanfaat. Apalagi orang-orang yang gagal paham. Sehingga sampai hari ini terus memanas-manasi. Tapi alhamdulillah pemerintah kita kuat dan tegas melawan orang-orang itu, bahwa kita ingin mewujudkan toleransi untuk menanamkan kebaikan sehingga barometer kehidupan kita rukun, harmoni dalam keberagaman di dunia kita ini insya Allah. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin pertanyaan besar yang perlu kita hidupkan adalah bagaimana mewujudkan wawasan kebangsaan yang baik dalam kehidupan kita. Paling tidak ada 3 hal yang mungkin barangkali ingin saya sampaikan. Pertama adalah kita harus hidupkan teologi ukhuwah. 3 ukhuwah yang pernah diajarkan oleh ulama kita. Yang pertama ada ukhuwah Islamiyah, persaudaraan kita sesama muslim. Karena kita mayoritas. Tidak berarti kemudian kita menindas yang minoritas. Kemudian berikutnya ada ukhuwah wataniyah. Bagaimana kita juga melakukan persaudaraan dalam ikatan kebangsaan. Sehingga kita tidak mengenal agama. Yang kita kenal mereka adalah bagian dari kita. Tidak ada perbedaan satu dengan yang lain. Kita sayang mereka, kita mencintai mereka atas sama bangsa. Maka bangsa kita harus mencintai mereka. Kemudian berikutnya ukhuwah basyariah. Kita tidak mengenal negara, tapi kita mengenal seluruh umat manusia di muka bumi ini. Dimanapun mereka berada, mereka adalah bagian daripada kita. Karena mereka adalah manusia yang juga bermakna persaudaraan antara warga negara atau sesama bangsa terus harus kita hidupkan dengan sempurna. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk mewujudkan kehidupan yang baik dalam wawasan kebangsaan adalah hubbul watan minal iman, yang pernah dicanangkan oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan juga dikuatkan oleh Kiai Haji Wahab Asbullah, bahwa nasionalis atau cinta negara atau cinta bangsa adalah bagian daripada iman. Maka kalau kita mencintai negara ini, kalau kita menyayangi negara ini, insya Allah kita akan mendapatkan kebaikan yang banyak. Tapi kalau ada kebencian, kemudian ada keingkaran dan tidak senang atau ingin melakukan makar dan lain-lain, pasti akan kebusukan dan juga kehancuran bagi negeri kita. Kita harus bangga. Ya alhamdulillah, negara kita ini menjadi contoh bagi negara-negara lain. Bahkan kata Wakil Presiden juga menyampaikan, hampir seluruh negara belajar dengan kita. Bagaimana Indonesia yang majemuk, tapi mampu bersatu. Ketika ada masalah kecil, bisa diselesaikan dengan cepat. Ya, ada konflik, cepat diselesaikan. Subhanallah. Ini maknanya bahwa negara kita sudah menanamkan hubbul watan minal iman. Cinta kepada tanah air adalah bagian daripada iman. Maknanya nasionalisme harus kita kuatkan. Sejak dini. Jangan sampai anak-anak kita sejak dini tidak mengenal tentang bangsa ini, tentang negara ini. Maka kita kenalkan mereka. Ya, kita dekatkan mereka. Jangan sampai justru kita jauhkan. Walaupun ada beberapa orang yang sengaja untuk membuat kita jauh daripada nasionalisme tersebut. Maka kita kuatkan untuk memperkuat wawasan kebangsaan. Dan yang terakhir, yang penting kita juga kuatkan
supaya mampu untuk mewujudkan wawasan kebangsaan yang belah. Li ta'arofu dalam Al-Quran surah Al-Hujurat ke-13. Jadi bagaimana kita untuk saling mengenal satu dengan yang lain. Ya, karena Allah firmankan dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa unsa, wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arufu. Wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa, bersuku-suku, supaya kamu saling kenal mengenal. Jadi maknanya kita saling mengenal. Kemudian kalau kita sudah saling mengenal, kita saling mengerti. Kalau kita sudah saling mengerti, pasti kita akan saling menyayangi dan mencintai. Pasti kita akan memberikan kebaikan kepada siapapun yang ada sekeliling kita. Kita tidak akan merusak persatuan kita. Kita tidak akan mengganggu saudara kita. Sekalipun kita berbeda agama dengan mereka, tapi tetap dengan kekuatan wawasan kebangsaan, kita bersatu bersama mereka insya Allah. Bapak Ibu, hadirin jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu marilah kita kuatkan semua keadaan tersebut dalam kehidupan kita. Maka juga kita penting menguatkan relasi kita dengan negara kita. Hubungan pribadi kita, hubungan diri kita, hubungan agama kita dengan negara kita. Jangan dibentur-benturkan. Karena sesungguhnya antara agama kita dan negara kita tidak pernah ada benturan. Sejak awal founding father kita, pendiri bangsa ini sudah menyatukan itu. Ya, Presiden Soekarno tidak memberikan sesuatu kecuali juga melakukan konfirmasi dan informasi kepada ulama, kepada para pemimpin agama, sehingga negara kita tidak hanya didirikan oleh satu agama, tapi dengan semua agama, sehingga semua bersatu dalam kebaikan. Maka penting mengadakan relasi atau hubungan yang baik antara kita dengan negara, antara agama kita dengan negara. Jangan dipisah-pisahkan. Ya, karena banyak yang memisah-misahkan. Ya, maka kita harus menguatkan itu untuk menguatkan kehidupan dan ideologi negara kita dengan sempurna insya Allah. Kemudian berikutnya, relasi kita dengan yang bukan seagama dengan kita perbaiki. Rasulullah SAW menanamkan kekuatan itu. Bahkan ketika beliau berada di Madinah, beliau dengan tegas mengatakan, Man azazinian faqad azani, wa man azani faqad azallah. Siapa yang menyakiti orang kafir zimmi atau non-muslim, berarti dia menyakiti aku. Kalau dia menyakiti aku, berarti dia menyakiti Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu Nabi Muhammad memperkuat keadaannya, sehingga beliau ketika berada di Madinah menjadi sebuah negara yang madani. Sekalipun multi agama, tapi tetap dengan kebaikan. Makanya ulama kita mengatakan Indonesia adalah bagian daripada Madinah. Sehingga semua pembelajaran, semua apapun, ya konsensus yang ada di sana juga diterapkan di tempat kita. Subhanallah. Dan bahkan Saudi sendiri juga belajar dengan kita. Bagaimana Indonesia mampu untuk menyatukan kekuatan-kekuatan yang ada. Bahkan sekarang Saudi sudah agak pening kepala, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ya, kenapa? Karena mereka sudah bingung dengan keadaan-keadaan yang ada. Apalagi setelah dibukanya biskop dan macam-macam. Tapi negara Indonesia, alhamdulillah, ya mereka dijadikan tempat belajar. Kenapa? Karena ada kemajemukan yang diatur antara Muslim, antara orang mayoritas dengan non-Muslim, sehingga mereka bersatu dalam kebaikan. Maka dari itu, kita harus memperkuat hubungan kita dengan sesama, walaupun beda agama, yakni dengan orang-orang Muslim. Dan juga yang berikutnya adalah relasi kita dengan budaya. Karena hari ini banyak orang yang menjelek-jelekkan budaya. Kemarin kita viral, ada yang mengharamkan wayang. Padahal itu menjadi sebuah infrastruktur yang baik untuk menyebarkan agama Islam. Dulu Wali Songo menyebarkan agama Islam dengan wayang. Tapi ternyata di akhir-akhir justru ada yang mengharamkan wayang, bahkan menyuruh untuk menghanguskan. Ini maknanya bahwa dia tidak paham sejarah tentang keislaman yang ada di Indonesia. Makanya kita harus betul-betul menanamkan budaya itu dengan baik. Makanya dalam studi usul fiqh dikatakan al-adat al-muhakkamah. Sebuah adat itu bisa menjadi sebuah hukum. Ya, ada sebuah adat yang sangat baik. Di Tanjung Jabung Timur biasanya ada mandi safar. Itu sangat baik. Memang bukan syariat tapi adat. Kebudayaan yang baik, yang bagus untuk diterapkan. Di negeri kita atau di tempat kita, bahkan di seluruh negara kita. Yang kita sediakan beberapa bulan yang lalu juga ada. Sesajen sedang dianus kemudian ditendang. Ini kan menyakitkan hati kita. Sesajen ini sebagai sejarah sejak zaman Nabi Adam dulu ada. Itu bukan hanya negara kita. Ya, ketika Qabil dan Habil mempersembahkan persembahan terbaik kepada Allah itu juga sesajen. Ya, ketika itu terjadilah pertengkaran antara berdua. Maka di negara kita juga melakukan. Maka jangan sampai kita menantang budaya, tapi jadikan betul sebagai infrastruktur yang baik untuk menyempurnakan kebangsaan kita. Maka dari itu Bapak yang dirahmati Allah, al-urf, jadikan kebudayaan itu sebagai kebaikan, bukan sebuah kesusahan dan juga kesalahan dalam kehidupan kita. Lalu yang berikutnya, relasi kita dengan ketimpangan sosial juga harus kita perbaiki. Karena dalam sila Pancasila sudah sangat teratur dan baik, disusun oleh founding father kita, pemimpin-pemimpin kita, dari mulai ketua Indonesia sampai ke keadilan sosial, semuanya sudah sangat baik. Tinggal bagaimana kita implementasikan, tinggal bagaimana kita wujudkan. Jangan justru kita jauhkan. Karena hari ini ada orang yang sengaja mengatakan Pancasila tauhid.
Ya, dia mengatakan Pancasila itu adalah setan dan tidak patut untuk disembah. Naudzubillah. Tidak pernah sama sekali kita menyembah Pancasila. Cuma Pancasila sebagai aturan dalam kita bernegara dan juga dalam kita menyambung kesempurnaan hidup dalam kehidupan ini. Dan yang terakhir, penting juga adalah kita menyatukan diri kita dengan pemikiran kita. Karena di Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kadang-kadang kalau kita berbeda dengan orang, kita dianggap liberal. Ya, kita dianggap salah. Ini yang tidak benar. Apalagi hari ini kita lihat, padahal Bapak Gusmen sudah jelas menyatakan tidak sama sekali membandingkan antara azan dan gonggongan anjing, tidak sama sekali. Hanya orang-orang gagal paham dan hatinya yang kotor yang memahami itu. Padahal maksudnya adalah ingin memberikan kata bahwa jangan melakukan sesuatu yang bising sehingga merusak keadaan orang lain. Gusmen sudah menyampaikan dengan baik, tapi ternyata orang-orang yang benci terus sengaja menjatuhkan karena ada kebencian yang tersimpan dalam dia. Kenapa? Karena pikiran mereka tidak bersih. Kalau kata orang bijak mengatakan, kita susah untuk mengasih tahu lalat tentang nikmatnya atau lebih baiknya bunga berbanding kotoran yang dia hisap. Begitulah dengan orang-orang yang benci dengan kita. Begitulah orang yang tidak senang dengan bangsa ini, tidak senang dengan rakyat ini. Padahal Gusmen kita sudah sangat tegas untuk menyatukan dan memberikan kebaikan dalam relasi kita dan pemikiran kita. Mudah-mudahan insya Allah dari apa yang saya sampaikan ini bisa memberikan kebaikan bagi kita untuk menjaga wawasan kebangsaan dengan baik. Maka marilah kita wujudkan wawasan kebangsaan yang komprehensif dengan menjaga keutuhan NKRI sehingga kita tidak terpecah. Ya, jangan sampai terpecah karena Indonesia menjadi satu-satunya negara yang sangat aman dan damai. Ya, negara manapun sudah melihat dan belajar dengan kita. Bahkan Afghanistan datang belajar dengan kita. Ya, Mesir pun sekarang belajar dengan kita. Saudi Arabia pun belajar dengan kita. Bahkan beberapa dubes sudah datang ke Indonesia untuk melihat bagaimana Indonesia hebat dan mampu untuk menyempurnakan persatuan dan kesatuannya. Maka mudah-mudahan kita mampu untuk menjadikan semua sebagai kekuatan untuk menguatkan wawasan kebangsaan kita. Kemudian berikutnya, jadikan agama kita sebagai inspirasi, bukan aspirasi. Jadi agama bukan untuk alat demo, agama bukan alat untuk memperjuangkan apa yang ada di dalam diri kita, ya, atau sengaja saja untuk kepentingan pribadi kita, tidak, tapi untuk umat, ya, untuk semua, tidak untuk pribadi kita, tidak untuk diri kita. Karena Allah sangat mengecam orang-orang demikian yang menggunakan agama sebagai alat, tapi ternyata hanya untuk kepentingan pribadi dan keburukannya. Dan yang terakhir, marilah kita melangitkan doa pada malam ini bersama para pemuka agama kita. Mudah-mudahan insya Allah pandemi COVID-19 segera diangkat oleh Allah SWT. Kita dapat menjalankan dan melaksanakan segala aktivitas dengan baik dan sempurna atas izin Allah SWT. Dan mudah-mudahan dalam kegiatan yang kita laksanakan pada malam hari ini menjadi kegiatan yang positif setiap malam Jumat, barokah Allah berikan kebaikan kepada kita semua insya Allah. Demikian dapat sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat kepada Bapak Inspektorat dan juga kepada Bapak Kakanwil. Saya mohon maaf berkata-kata yang salah. Kemudian juga para sahabat-sahabat sekalian, para hadirin yang hadir, baik secara Zoom maupun secara langsung. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi pribadi saya dan juga diri kita semua insyaallah. Demikian, ila liqa ma'assalama, akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.